Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Malam ini saya benar-benar merasa tertarik dengan kasus yang sedang memanas sekarang ini, yang lagi diungkap oleh Bapak kita Profesor Dr. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana beliau membuka ada dugaan penyelewengan uang 300 triliun. Tidak main-main, bukan uang yang sedikit. Kalau dibagikan kepada rakyat miskin, rakyat yang miskin sekitar 25 juta saja, itu bisa mendapatkan sekitar rata-rata 12 juta rupiah. Luar biasa. Habislah orang miskin, sudah tidak ada lagi orang miskin di Indonesia ini kalau itu dibagikan. Saya sangat yakin tidak mungkin seorang profesor model Pak Mahfud MD yang memberikan pernyataan atau mengungkap masalah-masalah yang merupakan hoax atau semacam informasi yang tidak jelas. Saya yakin benar dugaan Pak Profesor Mahfud itu sungguh benar. Oleh sebab itu, saya harap pada pihak-pihak terkait seperti KPK atau pihak kepolisian, jaksa, untuk memberikan respon positif terhadap ungkapan yang sedang gencar-gencarnya dibuka oleh Pak Mahfud MD. Marilah kita rakyat Indonesia ini jangan sampai kita hanya menonton saja. Kita menjadi penonton setia, di mana harta kekayaan kita sudah dirampok, sudah dijarah, terindikasi dijarah, bukan lagi dikorupsi. Saya katakan itu, kalau itu benar apa yang menjadi dugaan Pak Mahfud MD itu, kalau benar adanya, maka itu sudah mengarah ke penjarahan terhadap harta kekayaan kita, karena sudah melibatkan puluhan orang. Itu yang sekarang, belum yang sudah berapa puluh orang, berapa ratus orang, berapa ribu triliun yang sudah lari kabur ke Cina, yang sudah dibawa lari oleh koruptor-koruptor, termasuk bangsa sendiri. Artinya kita rakyat Indonesia benar-benar menjadi perasan. Seandainya tidak dibongkar oleh Pak Profesor Mahfud ini, tentu jarahan uang negara ini akan semakin beramai-ramai. Mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud tadi sempat kasih statement tentang transaksi 300 triliun yang ada di Kemenkeu. Pak Mahfud, lebih jauh soal ini, sebetulnya apa yang terjadi? Itu datanya akurat dari PPATK. Sekali lagi, saya tidak ingin membocorkan ke publik hal-hal yang bukan bidang saya. Tapi saya ini ketua tim penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Sehingga saya, ketua PPATK itu adalah sekretaris saya. Saya minta datanya. Ini apa toh yang terjadi Kementerian Keuangan? Ada kasus Rafael. Sesudah itu muncul lagi kasus 69 orang. Kemudian ada lagi 500 miliar. Lalu coba saya minta yang rekap buat. Saya harus tahu. Lalu dibuatkah rekapitulasi semua laporan kepada Menteri Keuangan sejak tahun 2009 sampai 2023. Sudah dilaporkan ke Menteri Keuangan. Ada dana-dana yang beredar secara mencurigakan, transaksinya mencurigakan,
melibatkan sekian ratus orang, dan nilai asetnya, nilai uang yang beredar yang dicurigai sebagai pencucian uang di situ 300 triliun. 300 triliun. Bukan jumlah yang sedikit Pak Mahfud, tapi mungkin banyak pihak yang bertanya apakah seharusnya hal ini yang ngerilis duluan itu kan harusnya Kemenkeu ataupun yang terkait gitu. Pak Mahfud akhirnya bikin banyak pihak ketar-ketir dengan merilis statement ini duluan. Pendapat Pak Mahfud gimana? Iya, ini harus dibuka ke publik. Itu kebiasaan saya pakai Twitter, pakai media, pakai kamu yang wartawan. Karena apa? Karena kalau kadangkala kalau dibicarakan internal ini tidak selesai. Inilah itulah. Kalau begini kan semua bergerak untuk menyatakan posisi dirinya, apa yang sudah dilakukan dan harus diapakan. Termasuk kalau saya urusan polisi lah, urusan kejaksaan, urusan Pemda apa. Kalau macet di pembicaraan resmi agaknya kok tidak lancar sih, bicara aja ke publik, besok lah selesai sendiri. Kan orang pada takut ini kalau sekarang di era sekarang terhadap sorotan publik. Nah, yang ini saya katakan loh, ini kok sampai sekian tahun tidak pernah dibuka. Ada yang dibuka satu namanya perangin-angin, itu pun karena ketangkap KPK baru dibuka laporan PPATK-nya. Oh, ini orang. Ini masuk lagi di yang 3T ini sudah tercantum di situ. Tercantum di tempat yang selama ini belum dibuka sampai ketangkap KPK. Dan ternyata yang belum dibuka itu ya 300T laporannya. Apakah itu pencucian uang semua? Tentu tidak. Tetapi bahwa itu harus ditelisik karena tidak wajar. Itu kebanyakan Mayoritasnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Ada beberapa nama itu mungkin konsultan pajak yang mungkin nyetor uang. Gitu, mungkin nyetor uangnya dan sebagainya. Kita nggak tahu. Tapi ini harus dibuka. Kalau kita ingin baik tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Kalau tidak kuat nanggung sendiri, buka rame-rame kan, ngajak publik, ngajak wartawan, ngajak medsos gitu aja.